Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Delika dengan NIM F1E1222196 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu yaitu Budi Wilistari. Pada presentasi kali ini terdiri menjadi 3 bagian yaitu ringkasan materi kelima, ringkasan materi pertemuan ke-6, dan ringkasan materi pertemuan ke-7. Pada materi pertemuan kelima, saya akan menjabarkan tentang pengetahuan dan kesadaran. 4 macam ilmu pengetahuan menurut Burhanuddin Salam, yaitu 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ketiga, yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dengan pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Kemudian keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Kemudian, pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pembelajaran, pemahaman, dan pengalaman, baik yang didapat melalui panca indera. Jenis-jenis pengetahuan yaitu pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Fungsi ilmu pengetahuan yaitu menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi, meramalkan suatu fenomena atau kejadian yang akan terjadi, kemudian mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus eksternal maupun internal. Jenis kesadaran terdiri menjadi 2, yaitu kesadaran aktif dan kesadaran pasif. Fungsi kesadaran antara lain yaitu dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Kemudian dapat memantau perilaku penyesuaian perilaku. Skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis yaitu sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Skeptis dibagi menjadi 2, yaitu skeptis mutlak dan skeptisme nisbi. Skeptis dapat diuji melalui teori korespondensi, teori kohesi, dan teori pragmatis. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Berdasarkan landasan pemikirannya itu melalui opini seorang, menggunakan kata pendukung biasanya agak dan sepertinya, dengan sudut pandang pribadi dan dampak yang dihasilkan yaitu tergantung kondisi. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Kemudian pada materi ke-6 yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya, kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran pengetahuan biasa atau common sense, menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan berbagai keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dilanjutkan diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Kebenaran ilmiah didapatkan melalui pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah itu, kebenaran ilmiah harus bermanfaat, memajukan, dan bersifat positif, serta tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Teori-teori kebenaran terdiri menjadi teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, dan agama sebagai teori kebenaran. Sifat-sifat kebenaran ilmiah itu struktur kebenaran ilmiah bersifat rasional logis, bersifat empiris, dan bersifat pragmatis. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga diteliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Materi ke-7 yaitu teori dan hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis, walaupun bersifat lebih pasti,
selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah yaitu terdiri dari 8 menurut Bill Newton Smith, yaitu observational nesting, berarti memiliki konsekuensi observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Fertility dapat diuji dan dikembangkan. Track record memiliki keberhasilan di waktu-waktu sebaliknya. Inter-teori support terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Smoothness terbuka untuk dilakukan perbaikan atau fleksibel. Internal consistency memiliki konsistensi internal. Compatibility with well-grounded, konsistensi dengan asumsi-asumsi umum. Kemudian simplicity, teori semakin sederhana, semakin baik untuk dipahami. Proses terbentuknya hukum ilmiah yaitu dilihat melalui garis historis. Hukum sains dapat diilmai berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku pada saat itu, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, dan bisa juga dengan suatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis yang dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian di dalam teori yang sendiri berisi memahkotai sistem terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, berfungsi untuk member eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Besar harapan saya agar apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya. Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan presentasi saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.